Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia? Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, kali ini saya ingin membahas seputar batu akik. Batu akik. Nah, kebetulan ada salah satu sahabat kita, teman kita yang hobis penyuka, pecinta, penghobi batu akik itu berkomentar di video yang pernah saya upload sebelumnya yang berjudul mitos batu akik red rafflesia untuk pengasihan dan keberuntungan. Nah, komentarnya begini, khodam pengertian mistik sama sekali itu hanyalah mitos dan cerita bohong untuk kepentingan. Kalau energi menurut bahasa kesehatan itu ada unsur di dalam batu berupa ion. Zat alam itu bisa dibenarkan. Salam hobi. Nah, saya ingin menjelaskan di sini. Saya juga sepakat dengan teman kita ini bahwa untuk hal-hal mistik, untuk jika dilihat secara ilmiah, khodam itu memang tidak ada, seakan-akan rekayasa, apalagi ditambah dengan banyaknya dukun-dukun bohongan, dalam tanda kutip dukun-dukun bohongan yang menggunakan khodam itu sebagai senjata untuk memperoleh kepercayaan dari pasiennya. Misalnya memberikan batu akik cincin ini berkhodam ini, maka kamu akan seperti ini dengan tebusan sekian. Nah, itu jangan dipercaya. Tapi satu hal yang diingat, faktanya bukan ya, kalau dikatakan fakta ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Begini, banyak kasus yang terjadi ini dalam ranah spiritual, dalam ranah mistis, bahwa ada batu akik itu yang datangnya dari alam gaib. Ada juga batu akik yang diproses secara alamiah. Nah, batu akik yang dari alam gaib ini maksudnya adalah batu akik yang entah dari mana tiba-tiba, kalau misalnya orang yang berjodoh itu akan langsung datang itu batu akik, entah dari mana, padahal tidak ada orang, tidak ada apa di tempat yang keramat misalnya, itu akan muncul. Nah, ini menurut pengakuan dari banyak sekali ahli spiritual yang suka pada benda-benda antik. Nah, kembali ke pembahasan masalah khodam. Khodam itu adalah jin. Ya, namanya khodam itu adalah jin, dan yang namanya jin itu adalah makhluk halus, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa diraba oleh indera kita, tetapi bisa dirasakan. Dan jin itu bisa juga berupa dalam bentuk yang dikatakan teman kita tadi, ion-ion atau zat atau unsur yang ada di alam semesta. Dan batu ini adalah salah satu tempat jin atau energi ion tersebut, jika dikatakan energi ion mungkin kurang tepat, tapi jin itu adalah makhluk halus. Nah, salah satu tempatnya itu tinggal di bebatuan, tinggal di pepohonan, tinggal di daerah yang kotor, yang lembab, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa di dalam batu itu ada khodamnya, ada jinnya? Ya, memang ini bagi yang percaya saja, bagi yang tidak percaya ya tentu ini bullshit ya. Tetapi saya ingin pengalaman saya pribadi, pengalaman saya sendiri, saya hanya ingin bercerita. Ada ciri-ciri di mana batu itu berkhodam atau tidak. Ini dilihat dari ciri-ciri ketika kita memakainya. Nah, untuk itu, jika Anda memakainya, kemudian Anda mengalami hal-hal yang akan saya sebutkan berikut ini, maka ada kemungkinan dalam batu Anda itu ada jinnya, ada khodamnya. Entah khodamnya atau jinnya mengarahkan Anda kepada yang buruk atau kepada yang baik. Nah, yang pertama, ciri pertama batu akik itu berkhodam, biasanya ketika kita sering memakainya, dan semakin sering kita memakainya,
apalagi sampai dibawa tidur, biasanya kita di dalam tidur itu akan selalu bermimpi sosok-sosok yang bisa dikatakan representasi dari jin. Bisa berupa orang representasi dari jin dalam mimpi itu bisa berupa orang yang tidak kita kenal, bisa juga berupa eh, makhluk yang menyeramkan ataupun sosok hantu atau jin yang menampakkan langsung, bisa juga berupa hewan. Nah, semakin sering kita bermimpi sosok-sosok ini, representasi dari jin ini, ketika kita sering menggunakan batu akik, maka kemungkinan batu akik yang Anda gunakan itu memiliki khodam atau jin di dalamnya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, coba Anda perhatikan apakah ada perubahan di dalam diri Anda ketika Anda memakai batu akik. Jika ada perubahan, misalnya Anda tiba-tiba mudah marah padahal hanya kesalahan sepele, tapi Anda mudah marah, mudah meledak-ledak emosi Anda, maka itu juga menandakan cincin yang Anda pakai atau batu akik yang Anda miliki itu berkhodam keras. Kemudian jika Anda ternyata tiba-tiba lembut, padahal sebelum Anda memakai cincin itu adalah Anda suka marah, Anda suka gelisah, tapi ketika memakai Anda merasa sabar, lembut dan sebagainya, maka itu juga bisa pertanda adanya jin di dalam cincin Anda. Nah, itu sih menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, dua ciri yang paling mudah untuk mengetahui apakah batu akik yang Anda miliki itu berkhodam atau ada jin di dalamnya, ataukah cuman batu akik biasa yang sifatnya sebagai aksesoris saja. Nah, dengan dua cara itu, jika Anda mengalami salah satu dari keduanya, sering mimpi atau mengalami perubahan sifat atau emosi, nah itu ada kemungkinan batu akik yang Anda pakai ada jinnya atau khodamnya. Nah, itulah sekilas penjelasan yang bisa saya share di kesempatan kali ini tentang batu akik, tentang khodam di dalam batu akik dan bagaimana cara mengetahuinya. Selain dari dua cara tadi, sebenarnya ada cara-cara mistis yang tentu saja secara ilmiah ini tidak masuk akal, tetapi ada teknik-teknik tertentu, ada teknik-teknik khusus yang bisa membuat batu akik itu diketahui ada jin atau tidak, atau ada khodamnya atau tidak. Pada intinya khodam itu ada karena khodam itu adalah jin, dan untuk bisa masuk ke dalam sebuah batu akik itu sangat mungkin. Jadi untuk teman kita ini yang berkomentar, tidak semua batu akik itu berkhodam, tetapi tidak semua batu akik itu yang memiliki khasiat tertentu tidak ada khodamnya. Selebihnya kita serahkan saja kepada Allah SWT, kita bertawakal kepadanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat membawa kita kepada kemusyrikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.